saya menyimpulkan saja. Kemudian yang keempat ini, yang keempat itu adalah kajian pada malam hari ini. Sebab kemarin atau katakan di dalam kajian Risalatul Masajid kemarin itu sudah disebutkan tiga itu. Jadi sekarang ini melanjutkan yang keempat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat melanjutkan kajian Risalatul Masajid. Melanjutkan kemarin, kemudian sekarang yaitu yang nomor 4, kemarin yang 3 sudah saya sebutkan di dalam ini untuk sepintas-pintas karena kemarin sudah dijelaskan. Yang keempat, Mbak Yaisi Masari menyebutkan apa? Makruh maesi masjid kelawan batik. Bahasa Jawa Timurnya itu kelawan batik utawa tulisan utawa kados tehel kembang-kembangan tuwin selang-seling utawa kados nyelap gambar Makkah lan nyelap gambar Madinah wonten tembokipun masjid. Itu bahasanya begitu. Bapak-bapak rahimakumullah, saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yaisi Masari menghukumi makruh ya di dalam Risalatul Masajidnya ini. Makruh maesi masjid kelawan batik. Kalau ditulisannya batik dia bukan bahasa Jawa Timur. Batik utawa tulisan utawa kados tehel kembang. Jadi di masjid ini kita umpama akan membangun masjid atau katakan pengurus akan membangun masjid. Ketika pengurus itu sudah membaca Risalatul Masajidnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, maka pengurus itu akan menerapkan di masjid itu satu, ya untuk pada malam hari ini maksudnya. Mbah Yai Hasyim Asy'ari di poin yang keempatnya menghukumi makruh memaes-maesi masjid kelawan batik. Ini sebenarnya adalah Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang disampaikan pada hukum makruh ini itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim itu. Di dalam Sahih Bukhari Nabi kita Muhammad SAW pada waktu sholat di masjid, sebab Nabi itu antaranya rumahnya Nabi, kemudian Masjid Madinah yang sekarang Masjid Madinah, masjidnya Nabi kita Muhammad SAW itu berdampingan. Pada waktu itu apa? Pada waktu itu di masjidnya, katakan di masjidnya Nabi kita Muhammad SAW yang sebelahnya itu boleh jadi di apa itu? Di kalau sekarang itu di jendelanya. Jendelanya itu pada waktu itu ditutup, jendela depannya itu ditutup dengan kain warna merah di Sahih Bukhari ini. Jendela yang ditutup dengan warna kain merah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu menyuruh siapa? Menyuruh istrinya Aisyah warna merah yang ada di depan tempat sholatnya atau katakan musolanya Nabi kita Muhammad SAW. Katakan masjidnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi kita Muhammad SAW menyuruh Aisyah untuk mengambil warna merah yang ada di depannya. Artinya apa artinya? Artinya kita sholat kemudian melihat warna merah, itu kekhusyuannya akan terkurangi. Jadi apa? Ya katakan kalau di sini Mbak Yai Hasyim Asy'ari makruh maesi masjid kelayan batik. Jadi kalau di masjid, umpama katakan di masjid ini, kita bangun masjid. Kemudian banyak sekali warna batiknya itu sesungguhnya. Warna batik di dalam masjid itu akan mengganggu kekhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat. Akhirnya kita berpikir, oh itu warnanya katakan hitam atau warnanya merah, warnanya batik-batik. Nah itu di dalam Risalatul Masajid Mbah Yai Hasyim Asy'ari menentukan makruh maesi masjid kelayan batik. Nah jadi
Ya boleh jadi dalam kepahamannya lah, hukumnya lah. Nabi kita Muhammad SAW yang tadi saya sebutkan di dalam Sahih Bukhari, sholat kemudian di jendelanya itu ada apa kalau sekarang itu selambu warna merah. Jadi umpama kita sholat lah katakan di posisi di mana di musola, kemudian di depannya itu umpama ada warna yang sekiranya itu kita itu tercengang dengan warna itu menghilangkan kekhusyuan salat kita ya. Karena menghilangkan kekhusyuan salat kita, maka hukumnya kata Mbak Yasin Asari makruh maesi masjid kelayan batik-batik atau tulisan-tulisan. Jadi nanti kita itu sholat akan terpaku kepada warna batik-batik atau warna tulisan-tulisan itu. Nah, jadi kita membangun masjid, umpama katakan kita sebagai panitia masjid, ini kita harus apa? Kita harus kira-kira menghilangkan warna yang sekiranya apa? Sholat kita itu mengurangi kekhusyuan. Ya, macam ini. Saya sebenarnya mau sholat ya. Kemudian di sajadahnya itu ya ada made in Turki apa segala macam. Itu mengurangi kekhusyuan. Mengurangi kekhusyuan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salatnya batal enggak? Tidak. Mbah Yai Hasim Asari di dalam Irsyadus bukan di dalam Irsyadus Sarinya, kemudian di Risatul Masajidnya kita sangat jelas sekali. Jelas bagaimana? Jelas Mbah Yai Hasim Asari menghukumi makhluk masjid dengan batik-batik atau tulisan-tulisan. Jadi usahakan di musola ini atau di masjid ini kira-kira tembok itu warnanya tidak mengganggu kekhusyuan salat kita. Gitu. Itu adalah tata cara kita apa? Bagaimana kita mengusahakan supaya salat itu khusyuk sampai pada warna yang ada di depan kita pada waktu salat itu kira-kira tidak mengurangi kekhusyuan. Nah, kemudian selanjutnya ini di dalam poin yang keempat yang dihukumi makruh oleh Mbak Yahya Hasim Asari. Kemudian apa? Nah, ya, apa tadi? Kalian batik-batik, tulisan-tulisan, utawa kados tehel kembang. Tehelnya kembang. Kita di masjid, umpama apalagi ya tehelnya kembang berwarna-warna lah. Keramik ya, keramiknya itu berwarna-warna. Itu kalau tidak ditutupin, maka kita itu sholat sambil mikiri keramik yang kembang-kembang itu. Atau umpama katakan tidak kembang-kembang ya sekarang itu umpama di apa itu? Ya dibikin sedemikian rupa supaya apa? Ya oleh tukang-tukang. Jadi apa? Jadi di tempat sholat itu kita harus apa? Kita harus memposisikan kira-kira sholat itu kita khusyuk, tidak kita terganggu oleh warna-warna yang ada di depan kita. Ya itu ya. Kados tehel kembang-kembangan. Tuin selang-seling. Ya umpama ada di depan di sini di musola, kemudian di situ ada gambarnya apalah. Sekalipun di sini nanti selanjutnya itu ada gambar Mekah atau gambar Madinah di depan sholat. Padahal apa? Mekah dan Madinah. Ya kalau di Mekah dan Madinah itu adalah mulia. Tapi kalau dia ada di depan kita sholat, kemudian ada apa istilahnya? Ada gambar Mekah dan Madinah, itu akan mengurangi kekhusyuan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hukumnya? Di dalam Irsyadus Sarinya Mbak Yasin Asari, ya untuk nyelap-nyelapi katakan selang-seling apa itu gambar utawa kados nyelap gambar Mekah Madinah wonten tembokipun masjid, itu hukumnya adalah makruh. Makruh itu bagaimana makruh itu sekarang? Makruh itu adalah
ditinggalkannya itu mendapat pahala, itu makruh. Kemudian umpama dilaksanakan tidak disiksa, tidak meninggalkannya itu makruh. Itu adalah ma yusabu tarkuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Jadi makruh itu bagaimana hukum makruh itu? Yang di sini katakan bahaya SMA saya menghukumi makruh. Makruh itu jika ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Umpama katakan diadakan, dilakoni, itu kita tidak mendapat tidak disiksa. Jadi apa yang harus kita lakukan dari makruh? Ya meninggalkan. Sebab apa? Meninggalkannya itu dapat pahala. Sekalipun umpama tidak ditinggalkan, dikerjakan, itu tidak dapat dosa. Orang yang cendekia, orang yang cerdas, maka apa? Orang yang cerdas akan menggunakan apa? Meninggalkan makruh, karena meninggalkannya adalah dapat pahala. Kemudian mengerjakannya umpama tidak dapat pahala. Tapi nanti kalau ditambah lagi umpama kalau nanti mengadakannya itu akan mengganggu salat kita, ya nanti lain lagi urusannya. Umpama kita ternyata di depan tempat salat kita itu ada gambar Mekah dan Madinah. Kemudian kita sholatnya itu mikiri gambar, yaitu mengambil salat kita, yang lain lagi nanti hukumnya. Jadi baru menaruhnya saja dan tidak menaruhnya makruh, tidak menaruh ini dapat pahala. Kemudian menaruhnya tidak dapat dosa umpama. Tapi umpama ditaruh kemudian mengganggu salat kita, itu nanti dosanya datang itu, karena kita terganggu salatnya, tidak khusyuk. Nah, jadi apa kalau begitu? Ya jadi sekalipun makruh harus ditinggalin. Sudah itu ya. Ini adalah apa yang disebutkan di dalam Risalatul Masajidnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Irsyadus Sari. Luar biasa.